Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmi Rage dari kelas PTIKA dengan NIM 220209500013. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang wirid dan wireless LAN. Pada jaringan komputer dibagi menjadi jaringan kabel, di mana ada wirid dan wireless. Nah, internet wirid telah menjadi pilihan tradisional di rumah-rumah. Namun, Wi-Fi dan pilihan nirkabel lainnya. Kedua kabel dengan nirkabel dapat mengklaim keunggulan masing-masing. Keduanya merupakan pilihan yang layak untuk rumah dan jaringan area lokal lainnya atau LAN. Nah, di sini ada pengertian dari wirid. Pengertian wirid dalam bahasa adalah pendistribusian informasi melalui kawat. Wirid menggunakan kabel sebagai media penghubung. Singkatnya, perangkat tersebut dapat dilihat dan diraba. Maka dari itu, wirid dapat disebut juga telekomunikasi fisik. Telekomunikasi adalah mendistribusikan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan pengertian dari wireless adalah kebalikan dari wirid. Tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada kelebihan wirid dan wireless. Kelebihan dari wirid yang pertama itu mobilitas tinggi, kedua kemudahan dan kecepatan instalasi, ketiga menurunkan biaya kepemilikan, empat fleksibel, lima skalabil. Nah, yang adapun kelebihan dari wireless yang pertama itu mobility. Nah, wireless LAN administrator jaringan dapat memberikan layanan yang lebih nyaman bagi pengguna jaringan, di mana jaringan dapat diakses dari mana saja selama masih berada dalam jangkauan wireless dan tidak dipusingkan dengan masalah pengkabelan. Kedua, reduced cost of ownership. Pada poin ini sekilas kelihatan janggal. Tentang pembiayaan untuk jaringan wireless LAN, memang lebih mahal dari jaringan kabel. Namun jika dilihat secara keseluruhan, akan terlihat bahwa selama penggunaan jaringan wireless LAN akan lebih murah. Untuk penggunaan jaringan secara dinamis yang memerlukan perpindahan tempat pengguna jaringan. Kemudian yang ketiga itu scalability. Nah, pada wireless LAN dapat dikonfigurasikan dalam berbagai macam topologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan user yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah mulai dari jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk jumlah pengguna yang kecil sampai ke full infrastruktur network yang mampu melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dalam area yang luas. Kemudian ada kekurangan wirid dan wireless. Kekurangan wirid yang pertama itu delay yang besar, kedua biaya peralatan mahal, ketiga adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Keempat, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Kelima, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Adapun kekurangan dari wireless LAN, yang pertama memerlukan pengamanan tambahan. Pada sistem wireless LAN memiliki sistem keamanan yang terbatas atau sampai pada layer 2. Maka dari itu untuk lebih mengamankan jaringan di belakang wireless LAN diperlukan pengaman tambahan. Yang kedua, tingkat kecepatan. Umumnya jaringan wireless LAN menyediakan data rata hingga 54 Mbps dan 11 Mbps. Namun pada kenyataannya transmisi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.
sehingga membuat tingkat kecepatan pada wireless LAN tidak terlalu baik atau kurang maksimal. Yang ketiga, topologi ruangan dan cuaca. Pada sistem wireless LAN ini, topologi ruangan, daerah dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal karena pada sistem ini yang digunakan adalah medium radio sehingga akan mengalami delay dari wireless LAN. Keempat, harga wireless LAN. Harga-harga komponen wireless LAN saat ini masih cukup tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta perencanaan yang tepat dan efisien dalam mengimplementasikannya. Adapun cara kerja wirid. Cara kerja wirid adalah menggunakan kabel UTP. Nah, UTP merupakan singkatan dari Utility Thin Sheet Pair, yaitu kabel yang terdiri dari 4 pasang, yaitu biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer dan menerima data. Kabel ini terdiri dari beberapa jenis yang umum menjadi standar sekarang. Yang pertama ada jenis Cat5, teknologi 100 baset, frekuensi 16 MHz, bandwidth data mencapai 100 Mbps. Yang kedua, jenis Cat5e, teknologi 1000 baset, frekuensi 100 MHz, bandwidth data mencapai 1000 Mbps. Ketiga, jenis Cat6, teknologi 1000 baset, frekuensi 250 MHz, bandwidth data sampai mencapai 2500 Mbps. Nah, rangkaian kabelnya pun ada beberapa jenis, yaitu cross, strike, dan rollover. Cara kerja dan instalasinya, material kabel ini sama dengan kabel umumnya, yaitu tembaga. Jadi cara kerja dari kabel ini ada pada socket, NIC atau Network Interactive Card. Datanya berupa bilangan biner, diubah menjadi arus listrik dan dialirkan melalui perangkat-perangkat yang terhubung, misalnya router, switch, ataupun ke sesama perangkat komputer. Pemilihan jenis rangkaian juga untuk menghubungkan antar komputer ke switch, yaitu menggunakan kabel dengan rangkaian strike atau menggunakan kabel strike. Nah, adapun cara kerja wireless. Sedangkan cara kerja wireless yaitu dengan wireless LAN. Wireless LAN merupakan suatu jaringan lokal di mana untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Tidak harus memakai kabel UTP sebagai cara transferisasi data, melainkan melalui sinyal radio yang dipancarkan melalui access point dari jaringan tersebut. Jaringan wireless atau yang lebih dikenal jaringan Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan internet, namun juga bisa melakukan aktivitas komunikasi yang lain seperti mengirim data, share printer, dan lain-lain. Teknologi Wi-Fi saat ini sudah dalam kategori, atau dalam kata lain, kecepatan transferring data sudah dapat mencapai 1000 Mbps. Jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan elektromagnetik. Nah, air waves atau sering disebut dengan radio atau infrared, dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Nah, di bawah ini kami membandingkan jaringan kabel dan nirkabel dalam 3 bidang utama. Kemudahan instalasi. Yang pertama ada total biaya. Kabel internet, hub atau switch sangat murah. Beberapa paket perangkat lunak berbagi koneksi seperti ACS bebas beberapa nominal biaya. Router broadband biayanya lebih, tetapi ini adalah komponen opsional dari LAN.
dengan kabel, dan biaya yang lebih tinggi diimbangi dengan manfaat dari instalasi lebih mudah dan built-in